Selamat siang. Ya, siang ini masih bersama Kota Kata dari Omah Panji. Ini bersama seorang kawan, namanya Indah Puspo. Biasanya saya memanggilnya Indah Wetanrel, Mbak Indah Wetanrel. Oh, ini ada suguhannya pulang balik. Kenapa pulang balik? Kata orang dulu itu kan roti goreng galing. Jadi pulang balik. Assalamualaikum Mbak Indah. Assalamualaikum. Nah, ini salah satu dampak dari seringnya kita memegang gawai, seolah-olah yang jauh dekat sing cedek nek kene iki lho, ora direken. Assalamualaikum Mbak Indah. Loh, gak ngereken dah. Nah, ini melanda kemana lah. Lagi ngereken. Wait mau. Loh, saya rasanya aku ya. Saya di sini sudah 3 tahun loh di sini nunggu Mbak Indah. Ya Allah. Ngapun. Lah, nggih. Lah tadi ya. Awalnya itu kan waktu Pak Gatot di sini tadi kita agak vakum soalnya saya tadi kan sudah mohon izin untuk bales. Ternyata bales siji balik lagi lihat lainnya. Oh iya, saya lihat jenengan kan mesem. Loh, biasanya kalau yang bisa saya pantau lihat, biasanya kalau seorang perempuan melihat gawe terus merengut, itu biasanya di situ mesti ada unggahan kata-kata halo selamat siang Dud. Ya betul sekali. Tapi ini tadi kok mesem berarti gak didut berarti. Halo selamat siang cantik. Cantik, nggak aja cantik tapi cantik gitu katanya kan gitu. Nah, kalau tadi tuh saya gini loh Pak Gatot. Iya, gimana? Masuk di grup, seringkali saya tuh lihat ya, kan saya ada di beberapa grup. Saat masuk di grup itu saya jadi ngelihat beberapa, kadang-kadang kan enggak ke saya, tapi rasanya itu gimana gitu. Masalahnya ada teman yang di grup kan macam-macam ya. Iya. Ada jawaban dari teman-teman sing enek sing jawab iki apa ki glewes saya gak njalur. Ada yang jawabannya ora tau jawab nyelewekit gitu ya ada. Padahal enggak tahu tujuannya kemana, tapi rasanya ikut mak cantik gitu. Ada juga yang selalu bisa membesarkan hati, tapi ternyata setelah ketemu cuek banget gitu. Iya, jadi agak berbeda ya apa yang tampil melalui media sosial dengan apa sesungguhnya sosok itu. Nah. Tapi memang begini, Benda, ada beberapa begini. Kalau kita misalnya berkata-kata atau ya sedikit menyindir ke satu orang kalau di dalam media sosial itu yang merasa tersindir itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Soalnya kan nggak disebut nama, apalagi dalam satu komunitas, satu grup. Jadi kan kayaknya ya kita juga kena. Kok ya saya ngambang, tapi jadi gimana gitu. Terus lagi saat kita baca di jawaban gitu ya, kadang-kadang tanyanya sekarang jawabnya nanti, atau tanyanya sekarang jawabnya apa gitu ya, atau merujuk ke beberapa waktu lalu kan gitu. Yang hal-hal itu juga sering terjadi, apalagi kalau salnul itu ya. Salnul itu asal menul atau apa? Nul lah. Itu ini yang sesuatu yang tidak disengaja. Kalau berbicara itu seperti terpeleset lidah. Nah, tapi kita terpeleset tangan atau terpeleset pikiran. Sehingga biasanya kalau saya lihat di WA itu biasanya yang ditampilkan kan pikiran atau panggung pikiran yang ada di atas, di depan gitu. Kalau panggung bawahnya kadang-kadang disembunyikan, diabaikan. Atau memang tidak diperlihatkan. Tidak diperlihatkan. Tapi juga ada yang seperti Dinda katakan tadi, tahu-tahu belum tahu runutan pembicaraan itu naik menaikkan satu pernyataan atau komen
Ya, tetapi tidak jalur kadang jauh sekali dan juga sedikit menyakitkan. Ya, sedikit pegel. Ini mentolong ngetak gitu. Kira-kira WA aja diketak gini. Tuh gini bisa gawenya. Moga-moga. Nggih. Niki loh, tadi penjenengan sudah membahas apa belum soal balang-balang? Roti guling-galing. Ya, kalau modelnya seperti ini mesti jenengan gitu. Saya bikin mesti. Soalnya bodinya saja dari figur kok mirip-mirip. Ya itu kan apa namanya makanan-makanan termasuk makanan-makanan zaman old gitu kan ya. Tapi masih nikmat bisa menul-menul gitu ya. Jawabannya legit gitu. Dalamnya menul-menul gitu. Apalagi masih anget gitu. Teman saya yang namanya Pak Yadi itu. Iya, gimana? Kalau masih anget gini, wah kayaknya kesukaannya gitu. Luarnya crispy, dalamnya empuk menul-menul. Memang sesuatu yang dalamnya menul-menul dan anget itu sangat menarik, Pak. Saya kok sering lihat jenengan di YouTube itu ya. Tidak hanya di YouTube. Saya kan ikuti bagaimana tren sekarang. Ya YouTube, ya TikTok, ya apa? Instagram, Facebook, apalagi nih. Twitter. Terus ide itu datangnya dari mana? Ide kapan itu salsa apa ya? Kok ada ini salsa ada campuran gerak-gerak tradisi kalau saya lihat kan gitu. Pada dasarnya karena saya memang suka bergerak, suka menari. Jadi backgroundnya tari tradisi memang. Iya. Tapi saat sekarang dunia saya sudah semakin senior, ini kata lain dari tua. Coba ngomong. Nah, kemudian saya melihat perkembangan kesini itu orang-orang juga tidak hanya suka tradisi. Akhirnya saya nge-mix, jadi yang tradisi itu tadi memadukan gitu ya. Coba saya padukan dengan yang lagi ngetren sekarang dan ternyata enak juga. Banyak teman-teman saya yang sepakat dan lebih suka. Jadi mereka merasa fresh, tidak terlalu kekunoan, tapi juga kekinian. Yang konsep kekunoan itu saya garap, saya poles sedikit jadi agak kekinian. Saya juga lihat beberapa unggahan itu dari para perempuan atau ibu-ibu yang usianya kalau dilihat dari profilnya itu 50-an tahun ke atas gitu ya. Nah itu bagaimana mengemasnya supaya tidak terlalu nges-ngesan, tidak terlalu capek ya gitu kan. Ya memang untuk menari. Trik untuk memahamkan gerak. Jadi mengadaptasikan gerak ke dalam tubuh seseorang, kan media gerak itu kan tubuh seseorang. Dalam tubuh seseorang itu kan juga lewat proses, dan itu juga harus benar-benar dengan cara yang benar. Nek ujuk-ujuk ibuku yang seusia itu diberi gerakan yang tidak sesuai dengan usianya, ya kaget. Mungkin tidak kaget salah gerak karena dia sudah kenal gerak, tapi kaget secara fisiknya kan bisa jadi. Bisa. Jadi harusnya nggak seperti itu, biasanya nggak seperti itu, gitu bisa jadi tuh. Ada penolakan dari dirinya. Kalau kaget secara fisik sih tak khawatirin kejang-kejang. Iya betul. Tidak hanya itu, jantungnya berdegup keras itu biasanya jadi malah membuat beliau itu stres, lemes, terus nggak bisa apa-apa, khawatirnya kan sekarang banyak penyakit yang di rumah malah nggak dapat sehatnya, kan kita dapat sehat, dapat fun, dapat senangnya. Jadi ya kita lewati proses atau jalan yang seharusnya yang aman gitu ya. Tapi dapat juga. Kalau bapak-bapak seperti saya ini untuk kegiatan menari cocoknya jadi penari yang gimana ya kira-kira? Kalau tari tradisi itu sebenarnya memang temponya memang sesuai. Cuma kadang-kadang belum tentu bisa, belum tentu mau, kan ada dua unsur itu kan. Dua unsurnya ini ya. Kadang ada yang bisa tapi nggak mau, ada yang mau tapi nggak bisa. Jadi kedua itu harus dimasukkan, jadi yang
nggak bisa ya bagaimana coba supaya bisa, yang nggak mau gimana supaya mau. Nah, kemudian geraknya kita sesuaikan. Terus pelibatan anak-anak muda sepertinya juga ya? Ya, gini, ini program saya kan juga semakin lama semakin senior. Sementara saya harus punya regenerasi. Saya harus membuat sebuah regenerasi agar apa yang saya inginkan, apa yang saya angankan itu bersambung terus, berkesinambungan. Nah, untuk itu saya juga meregenerasi anak-anak yang lebih muda. Dan alhamdulillah salah satunya anak saya. Jadi kebetulan anak saya ada yang mau terjun di bidang yang seperti saya. Nah, anak saya ajak pertama untuk merekrut anak-anak seusia dia atau di bawah dia. Kalau geraknya kasih anak-anak muda, gerak saya kan juga nggak cocok. Mereka juga kadang nggak nganu. Nah, akhirnya dengan adanya anak saya itu mungkin lebih cocok ya, lebih pas sama usia mereka, style geraknya, dinamikanya ya. Terus secara teknis yang pengambilan gambarnya apa itu? Maksudnya? Ada kru tertentu? Oh, belum tahu Pak Gatot. Kita kan hanya BI. Gelarnya itu hanya BI. Bukan poin KB di KB dia ya ide. Terus dirungkepi, ngerungkepi kan gitu. Hanya BI yang ngerungkepi. Jadi ya kalau saya yang saya yang lagi on, anak saya yang rekam. Ya kalau anak saya masuk yang lagi on, saya yang rekam dan seterusnya. Kemudian kalau yang edit dan lain-lain ya memang ada saya, anak saya dan ada teman yang membantu. Ya dari kelompok itu sendiri. Jadi itu loh saya hanya BI tapi ngerungkepi juga. Ya. Terus ada komentar-komentar tidak yang masuk di YouTube-nya? Oh pasti ada. Di Instagram-nya. Ya. Baik yang langsung sebagai komentar yang ada di situ maupun yang tidak di situ langsung. Jadi ini japri, lewat japri. Banyak. Ya komentar itu pasti ada. Komentar baik dan buruk. Alhamdulillah selama ini ya itu kan buruk juga, komentar tidak baik itu kan juga untuk memperbaiki kualitas juga, untuk mengevaluasi diri. Tapi alhamdulillah ya banyak yang baik. Yang buruk-buruk ya saya ambil sebagai berarti saya harus begini karena ada pandangan seperti ini gitu. Tapi kira-kira dari komentar-komentar itu kembali ke pembicaraan antara pernyataan di media sosial dengan isyarat-isyarat atau sinyal karakter orang itu bisa ditafsirkan tidak dari situ? Sangat bisa. Iya. Seringkali saya melihat komentar yang baik selalu itu biasanya juga muncul dari sebuah pribadi yang memang ingin membuat orang lain itu bahagia. Iya. Walaupun juga ada hal yang dia tidak suka, tapi biasanya disampaikan dengan pilihan kata yang baik. Nah, ada juga yang komentarnya itu miring terus, ya nggak apa-apa, memang ya wis bisa donya kan ya. Jadi ya tetap saya terima karena memang pada dasarnya dia cara berbicara, cara yang lain-lain juga seperti itu. Ini enggak usah sikat kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo sini. Nah, sambil saya kenalkan ini. Nah, ini yang sering juga saya lihat ini di media sosial ini. Saya duduk sini bentar. Nah, kalau ini generasi penerus ini ya. Ini kalau kita lihat wajahnya ini Mak Jebles dengan siapa ini? Kalau dari senyumnya Mak Jebles dengan Bu Endah. Andini itu bukan Handini, Andini. Andini, simpel saja. Anaknya Pak Budi sama Rini.
Itu akronim ya, Ya, berencana. akronim. Berarti biar apa? Biar karakter atau apa ini kepribadiannya antara Pak Budi dan Mbak Rini jadi. Iya, jadi betul satu. sekali, amin. Saya juga sering lihat loh Mbak Andi ini apa tampilan-tampilan di YouTube itu. Bagaimana kok bisa apa ya? Banyak teman-teman yang tertarik itu. Mbak Andi ini gimana cara apa? Cara memasarkan atau mempromosikannya itu? Ya itu awalnya bisa dari kegiatan kuliah, Ya. lalu ikut-ikut seperti UKM gitu? tari, ya. Terus biasanya itu juga ada teman yang ngajak. Kalau kita ikut kayak banyak kegiatan kan kayak terlihat, wah anak ini kelihatannya berpotensi atau anak ini kelihatannya tarinya bagus atau Ya, ya. bentuknya bagus. Itu biasanya bisa diambil, bisa di ajak sana, ajak sini. Jadi kita bisa lebih explore di bidang seni tari di mana aja, nggak cuma di kota kita sendiri, bisa di kota-kota yang lain juga sampai kota-kota besar. Itu bisa jaringannya sampai ke sana, se-Jawa Timur atau Sudah se-Jawa Ya, atau se-Indonesia? bisa sampai se-Indonesia. kan ikut backing dancer atau ikut apa namanya? Manajemen, Manajemen. ada Oh. productionnya, ada apa ya, manajemennya. Saya sekarang itu ikut namanya Karisma Production. Ya, ya, itu dia itu bisa apa ya, modern juga bisa tradisional. Jadi kayak fleksibel gitu. Kalau ada klien minta modern, kita juga bisa, iya. tradisional juga bisa. Biasanya untuk pembukaan acara atau seperti kalau modern itu biasanya untuk backing dancer, acara-acara musik ya, seperti acara musik yang penyanyi-penyanyi itu kan biasanya ada backing dancernya, Iya. itu biasanya ngambil dari manajemen Oh, seperti itu. iya. Itu backing dancer atau Bukan backing powder. backing dancer. Kalau beda ya, backing dancer sama baking dancer. Kalau backing itu tari Penari latar, kalau latar. baking itu penari yang membakar. Oh, Jadi baking ya. Ya seperti ini loh, beda ucapan-ucapan antara apa ya? Snack dan dengan snake itu snake, kata-kata ya. di masyarakat, snake-nya sudah jadi ular kan. Jadi ucapan-ucapan semacam itu sering terjadi di masyarakat pada umumnya ya. Terus ngomong-ngomong kuliahnya di mana tadi kan menyebut kuliah begitu ya. Di Universitas Negeri Surabaya. Terus jurusannya juga apa? Ya, pendidikan seni musik dan tari. Oh gitu. Terus itu nanti berarti setelah ada jurusannya ya, jurusan musik dan Ya. jurusan tari begitu deh. Itu kayak konsentrasinya apa? Ada drama, musik sama tari. Saya Kalau ambil Mbak yang Andi ini tari. tari. Tari juga nanti akan dipecah-pecah gitu. Enggak juga. Kalau tari udah dapat semuanya. Semuanya, Ya. mulai dari yang apa saja. Mulai tari itu kayak biasanya daerah-daerah, kan ada yang Jawa Timuran, ada yang Bali, Madura, itu geraknya kan beda, terus pakemnya beda, Iya, bentuknya beda, ya itu diajari semuanya. Pak, kayaknya saya mau pamit dulu, soalnya keretanya kan sudah menunggu. Iya wes, tak deke di depan situ gimana? Saya tak ke depan, tak deke. Nah, itu Ya, ini. Oke. Ya, Pak. Selamat. Hati-hati.